Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan penonton channel di garis bawahi. Dan assalamualaikum juga Bung Rahman. Waalaikumsalam Bung Dul. Mau basa-basi Aduh, apa nih sekarang? basa-basi. Basa-basi apa nih sekarang nih? Di kota Bu hujan. Alhamdulillah masih hujan. Baru reda nih Alhamdulillah. kota saya. Kota Anda gimana nih kota Anda? Iya, alhamdulillah Bung. Kota saya udah sejuk akhir-akhir ini. Hujan turun. Sepertinya saya akan nyetok ini deh kayaknya ya. Apa tuh? Kayak jas hujan lah. Jas hujan. Di stok ya, bukan dipakai ya. Sama wedang jahe. Iya, nyetok. Saya mau nimbun. Oke Bung, kita kembali lagi di program kesayangan kita, yaitu WNTT, yang kepanjangannya adalah Winnie Tutok. Yeay, tidak kompak lagi. Ada apa ini? Ya, karena penonton, para pendengar dan penonton semua, yang harus digarisbawahi adalah karena setiap orang itu butuh untuk berbicara. Nah, betul. Ngomong-ngomong masalah bicara, kali ini kita akan membahas sesuatu. Apa tuh sesuatunya, Bung? Sesuatu tentang kaum Hawa. Yaitu mengenai, Bung pernah merasakan gak sih Bung, bahwa kadang-kadang ada wanita yang merasa dirinya terlalu cantik, dan ada wanita yang merasa padahal dia cantik dan merasa dia tidak cantik, malahan minder dengan kecantikan. Luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi kita akan membahas tentang itu, Bung. Apa itunya itu? Bung, apa itu? Ya Allah, kenapa sih? Anda ini muter-muter tapi tidak esensinya apa? Ya udahlah, jadi kita akan membahas tentang kaum Hawa. Mengenai kaum Hawa itu kan selalu identiknya dengan kecantikan ya Bung, tentang kaum Adam juga ada cantik. yang cantik. Makasih ya Bun. Agak ngeri juga ya Bun ya. Aduh. Iya bener loh, ada loh laki-laki yang memang secara penampilannya dia cantik. Bukan berarti dia berdandan perempuan, tapi mukanya udah cantik gitu. Gimana juga ada. Iya. Nah, tapi kita bahas kaum Hawa aja. Oh, oke, siap. Ya, jangan yang kaum Adam. Ya, siap. Dan seperti biasa Bung, bukan channel digarisbawahi apabila tidak berhasil mengundang. Kali ini kita berhasil kembali mengundang pakar, atau bisa dibilang sebagai apa ya? Apa? Sebagai pengamat, peneliti, dan biasa. Juga penerjemah. Pengamat, peneliti dan penerjemah. Penerjemah di bidang kecantikan. Jadi narasumber kita ini sudah pakar lah. Jadi apabila tentang kecantikan, dunia kecantikan, itu kecil lah untuk dia. Terus? Ya nggak disambut gitu atau gimana? Gimana? Kita panggil aja langsung. Tolong. Panggil aja langsung. Oke. Dengan pantun tanpa Bung Dul, kita panggil. Pak Dadang makan ayam rica-rica. Cakep. Selamat datang Ses Ica. Halo. Halo. Ya, hai. Halo. Hakim dan Bung Rahman. Iya, Ses Ica. Selamat malam. Malam, Ses Ica. Malam. Apa ini tuh rame-rame? Aduh.
Seolah-olah Jadi gini ya, Sus, seolah-olah ya. baru dikasih tahu ya, langsung ada apa ini Iya. tuh gitu ya. Padahal udah di briefing ya. Bagus, Bung. Actingnya natural, jadi emang iya kayak dong. apa ya? Oh, Iya, ada bener. apa? Kenapa nih tiba-tiba Ada ya? apa ini ya? Gitu ya, mantap. Jadi gini, Ses, ya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang saya melihat bahwa di luar sana kenapa sih banyak ada wanita yang cantik banget gitu. Mhm. Tapi ada juga wanita yang dia penampilannya biasa aja tapi cantik. Hmm. Mm-mm. Nah, Oke. jadi dari hal tersebut saya terpikir, Bu, menurut Tes Ica, cantik itu apa sih kalau misalnya menurut Tes Ica? Wow. Berat banget ya pertanyaannya sebenarnya, Bu. Iya, nggak Cantik. apa-apa. Menurut aku cantik itu bukan hanya melulu soal fisik, tapi cantik juga dari dalam diri. Jadi apa ya, menurutku tuh percuma cantik secara fisik, tapi dalam hatinya tuh nggak cantik gitu. Kayak misalnya gini, selebgram nih ya, cantik, terus sempurna lah, perfect. Tapi kerjaannya misalnya Julid. nyinyirin orang atau gimana, kan itu kan. Terus dari luar negeri Kayak- nggak karantina gitu ya. Nah itu kan ada Aduh. inisial R Aduh. ya itu gitu, maksudnya kan untuk apa juga dia tuh punya apa ya, first impression orang ke dia tuh ya dia cantik banget gitu, terus body goals segala macam, tapi sikap dia sama apa ya, sama fisiknya tuh nggak sesuai lah gitu. Jadi kayak berbanding terbalik aja gitu. Jadi menurut aku cantik itu nggak melulu soal fisik, tapi dari dalam diri kita dulu cantik nggak gitu. Menurut aku ya. Berarti cantik Gitu Bu. Jadi cantik itu tidak bisa dilihat secara fisik ya. Iya. Ya meskipun ya kita nggak muluk-muluk lah ya Bu. Kalau lihat cewek cantik gitu kan ya, pasti kan mata tuh terpesona gitu ya. Aku pun yang cewek kalau lihat cewek cantik kan seneng ya gitu, kayak iya ampun cantik banget, bisa cantik banget kayak Barbie misalnya kan. Tapi kita kan sebenarnya nggak tahu ya dalam diri dia kayak gimana, sikap dia kayak gimana, kepribadian dia gimana gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, iya itu ya, maksudnya yang sering-sering kita temukan gitu. Terus juga gimana nih Setica dengan misalkan ada standar-standar di masyarakat umum terkait yang perempuan cantik itu harus putih, hidungnya mancung, bibirnya kecil, matanya belok, telinganya gede, pipinya gede sebelah. Itu gimana ya? Iya sih. Ya, Karena kan ada tuh standar tuh, cantik tuh putih, hidung mancung, terus rambut lurus gitu. Yap. Iya, aku juga sering banget sih dengar gitu ya di masyarakat kayak cantik tuh pokoknya harus putih, kalau hitam tuh jelek. Terus kalau mukanya nggak mulus tuh jelek, jerawatan itu jelek, betul. Gitu kan banyak banget ya gitu kan. Dan menurut aku kayak gitu tuh malah bikin insecure gitu kan. Karena secara nggak langsung dia tuh menilai diri dia tuh kurang terus. Jadi ya menurut aku sih kalau orang selalu insecure ya kapan dia bersyukurnya gitu kan. Tapi emang kayak sering banget sih, banyak banget teman-teman aku pun beberapa banyak yang kayak gitu. Jadi kayak kamu kok jerawatan sih, nggak mulus, nggak perawatan ya. Terus jadi kayak apa ya, menurut orang banyak tuh banyak gitu standar kecantikan itu ya tadi yang kata Bung Rahman bilang, harus cantik, harus putih, harus mulus, fisiknya bagus gitu kan, harus tirus dan lain-lain. Itu banyak banget terjadi di lingkungan kita. Iya kan, tapi kan dengan standar-standar yang kayak gitu ya, itu cukup bisa mempengaruhi tingkah laku si perempuan itu ya.
Apalagi sekarang tuh berkembang misalkan banyak yang melakukan operasi plastik Nah, itu gitu. iya. Nah itu gimana tuh kan berarti si standar yang dibikin itu sangat mempengaruhi dong kalau gitu. Sampai dia mau ngeluarin uang berperak-perak gitu kan. Berperak-perak. Kalau menurut aku sih orang yang kayak oplas gitu ya, kayak orang Korea tuh ya Bu, banyak kan kayak operasi plastik, operasi ya fisiknya lah segala macam, pengen mancung segala rupa. Ya itu kan salah satu contoh juga orang yang nggak bersyukur ya, dan nggak mencintai diri dia sendiri gitu kan. Kita kan diciptakan oleh Tuhan tuh udah dengan kesempurnaan wujud ya, yang sempurna gitu betul. kan. Sempurna. Kalau kayak gitu kan berarti kan nggak bersyukur gitu atas apa yang udah Tuhan kasih ke kita kayak gitu. Iya tuh saya pernah tuh punya kenalan, emang secara usianya dia udah 50-an lah, tapi pas ngelihat mukanya tuh masih kenceng gitu, nggak ada kerutan gitu kan. Ya banget tuh Mbak. Katanya oh iya, ini perawatan. Oh gitu tante gitu. Terus dia ikat rambut kan, pas di belakang sini numpuk kulitnya di sini. Itu gimana kulitnya gitu, diikat? Ditarik ke belakang gitu kan. Ditarik di sini numpuk. Bisa gitu ya? Pantesan nggak ada kerutan gitu kan, terus ditarik di sini pas diangkat rambut numpuk. Ya tapi sih Bung, kalau misalnya kulit kenceng atau gitu ya pasti tiap cewek sih tahu ya, maksudnya perawatan kayak pakai skincare dari usia 17 tahun itu kan perlu banget. Tapi beda cerita lagi kalau misalnya orang tuh kencengin kulit pakai kayak misalnya suntik botox, suntik yang kayak gitu kan beda lagi gitu. Itu kan lebih benang, kayak gitu merubah benang fisik. Jadi ininya tuh diiniin terus ditirusin gitu kan beda lagi gitu kan. Beda lagi kayak ngerawat pakai skincare, itu beda lagi gitu. Oh beda ya, jadi beda ya antara ada perawat, berarti kalau gitu ada perbedaan, ada perawatan, ada perubahan ya, pengobatan. Berubah. Tapi gitu, kalau perawatan itu masih wajar ya? Ya itu wajar karena bukan cara orang untuk terlihat cantik gitu. Kalau perawatan itu kan karena kebutuhan diri kita kan pasti butuh untuk dirawat biar ya kita menjaga juga kan kulit kita biar kenceng. Itu kan salah satu caranya ya dengan perawatan, bukan mengganti atau merubah kayak operasi plastik itu kan instan ya. Kalau misalnya perawatan kan nggak instan gitu, harus step by step dan pasti ada progresnya kayak gitu. Dan kalau perawatan pun nggak melulu cewek, cowok juga butuh perawatan loh Bung gitu. Nah kalau Bung Dul gimana Bung Dul? Melihat kan gitu ya, kadang kita melihat cewek ya perempuan itu kan, Bung Dul lebih milih gimana sih? Apakah yang cantik kayak girl band Korea gitu. Girl band Korea gitu. Itu gimana Bung Dul? Atau memang suka yang natural gitu atau gimana? Yang organik. Nah, organik kayak sayur ya, oke siap. Kalau saya setuju tadi dengan Sus Ica. Jadi emang melihat sesuatu tuh emang benar sih, kayak inner beauty ya namanya tuh ya. Inner beauty benar. Kayak sikap, tutur kata kan, kayak perlakuan dia ke orang lain kan cakep, tiba-tiba ngomong hewan gitu kan kaget hewan gitu ya kan, takut saya nanti seneng. Iya benar. Terus kalau misalnya dia memperlakukan orang kan cantik-cantik suka bentak kan, kayak gimana Bung ya? Kecuali sih kalau tatip ya, kalau tatip kan emang biasanya ngebentak.
Apa urusannya? Ada loh Bung zaman ospek gitu. Ih, teteh itu cantik. Pengen dibentak mulu sama si teteh kan. Aduh. Oh caper ya Bung, itu jatuhnya caper nggak sih? Makanya. Iya, kadang bahkan maksudnya kan ketika ya tadi kita masih bahas, saya sih bahas operasi plastik ya, maksudnya akhirnya ya yang saya tahu kayak misalkan operasi plastik itu kan ada standar kecantikan yang akhirnya khususnya di kalau nggak salah di Korea itu mereka tuh punya perhitungan karena kan ada hitung tuh jarak. Iya. Akhirnya membuat muka orang tuh sama. Iya, setuju Bung. Benar. Iya biasanya kalau operasi plastik itu di Korea tuh setahu aku digambar gitu, kayak digambar terus mana yang mau ditarik kayak gininya tuh digambar segitiga, dikeatasin, terus hidungnya mau dimancunginnya gimana, kayak gitu sih emang. Tapi malah jadi standarnya tuh rata gitu sama. Iya. Makanya kebanyakan mukanya mirip gitu. Iya, makanya saya juga nggak tahu ketika misalkan lihat girl band atau boy band. Iya. Hafal namanya siapa karena mukanya sama. Mukanya sama. Iya, benar. Nah tadi Sus Ica juga bilang masalah apa ya? Masalah insecure. Bukan insecure sih, tapi lebih kayak karena kan Tuhan telah memberikan kita apa tuh namanya wajah atau tubuh sebaik mungkin, sempurnaan sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang yang seperti Sus Ica bilang tadi, kalau kamu mah jerawatan, pastilah ya orang ketika diomongin kayak gitu pasti akan minder ya. Iya pasti. Nah tadi kan Sus Ica ngomong nih kalau misalnya kita harus kayak mensyukuri ya bahwa Tuhan menciptakan kita dalam bentuk yang sesempurna mungkin. Dan juga tadi Sus Ica juga bilang bahwa kita mungkin ada pergaulan di teman-teman yang bilang ketika temennya jerawatan bilang kayak kamu mah jerawatan, rawat diri kamu dong. Nah kayaknya kan kalau hal tersebut itu membuat si yang menerima atau orang yang dibilang jerawatan itu kan pasti akan minder tuh Sus. Iya pasti Kan? Nah menurut Sus bagaimana sih supaya orang-orang yang minder itu bisa kayak kayak menerima dirinya dia gitu, kayak dia bisa mencintai dirinya sendiri gitu Sus. Menurut aku sih ya yang pertama dia harus lebih self love. Jadi self love. Apa itu self love? Kami tidak tahu. Jadi self love itu sendiri menurut aku gimana kita mencintai diri kita sendiri apa adanya, bukan karena menurut aku sih kalau kita terus melulu mikirin kekurangan kita tuh banyak banget gitu ya, kayak misalnya tadi aduh aku jerawatan, aduh nggak mulus, aduh aku cabi deh nggak tirus gini ya mau sampai kapan gitu kan kalau terus-terusan kita mikirin kekurangan kita. Lebih baik menurut aku lebih mencintai diri kita sendiri, menerima apa adanya, dan ya tadi sih mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih ke kita gitu. Lebih baik kita lebih upgrade diri kita ke versi yang terlebih baik gitu loh. Kayak misalnya lebih ke ngasah soft skill kita, atau misalnya kalau misalnya punya hobi atau gimana lebih ditekunin, itu kan lebih kayak memunculkan diri kita gitu loh. Dan pastinya itu tuh bisa menambah diri kita lebih self love gitu, yang pertama. Dan terus menurut aku sih karena tadi dalam lingkungan pertemanan ya, menurut aku kalau misalnya pertemanannya udah toksik ya tinggalin, ngapain juga gitu kan kita berada di tempat yang circle pertemanan yang toksik. Kalau kayak gitu ya kita kapan bersyukurnya dong kalau misalnya tiap kita datang nih ngumpul terus dikomentarin, ih kamu jerawatan deh,
ih kamu ngurus diri kayak gitu kan, kamu tuh perawatan atau gimana, itu kan mau sampai kapan gitu ya kita terus-terusan dikasih penilaian sama orang yang memang di circle kita sendiri gitu, itu kan lebih sakit ya gitu kan, pasti lebih kesinggung ya kan, nggak mungkin kalau Pedih sih. Jadi iya pedih banget karena aku pun pernah kayak gitu ya, kayak pernah waktu dulu kan aku nggak ngerti ya kayak pakai skincare atau pakai make up, nggak ngerti, pokoknya benar-benar kucel banget, dekil gitu. Terus ada yang kayak nyaplok Ngomong. gitu kayak ngomong gini, Ca lu dekil amat sih, ngurus diri kayak apa kayak. Nah dari situ emang kerasa banget ya kayak emang aku jelek banget ya, emang sekucel itu sampai dia ngatain kayak gitu, anjir gitu kan, kayak kaget banget, shock ya. Terus nah dari situ aku pun belajar kayak oke, berarti dari situ aku juga harus keluar nih dari pertemanan yang toksik itu, karena ya buat apa, nggak ada untungnya buat aku gitu. Terus ya dari situ aku mulai cari tahu gimana sih caranya merawat diri dengan baik, gimana caranya tuh menutupi segala kekurangan aku ya, dalam arti bukan jadi topeng ya gitu, bukan, tapi kayak apa ya, lebih ke ya tadi sih, malah lebih ke balik lagi ke self love lagi gitu. Kayak misalnya aku tahu gimana sih cara perawatan kulit yang benar, terus gimana caranya pakai makeup yang bagus sih biar orang tuh tertarik ngeliat kita gitu kan, biar nggak dikatain dekil lagi gitu kan, itu kan nggak enak ya, sakit hati banget gitu kan kalau kayak ih lu dekil amat, lah orang nggak minta duit ke lu gitu ya, nggak minta perawatan ke lu kok nggak tahu sewot gitu ya, kan pasti ada aja ya, sewot banget gitu kan, pasti ada yang gitu. Tapi kayak ya udah sih, balik lagi ke diri kita lagi yang tadi self love gitu, karena itu nomor satu sih buatku, itu penting banget. Iya, maksudnya ketika memang ada pertemanan yang menjadikan itu salah satu syarat, misalkan ya apalagi nih dengan kita tidak melakukan perawatan, misalkan ya maksudnya penampilannya tidak sesuai dengan standar mereka, ya bukan teman yang layak menurut saya sih gitu kan, karena maksudnya dia menilai pertemanan dari penampilan gitu kan. fisik Gitu kan, sebenarnya ya apakah mungkin misalkan dia malu misalkan jalan sama kita yang kitanya dekil gitu. Nah, tapi kan sebenarnya dia nggak tahu, misalkan ya wajar lah dekil gitu, gua habis maraton gitu 500 kilometer gitu, wajar dekil gitu. Iya ya, benar. Maksudnya ya kadang juga ada orang-orang yang memang tidak sadar dan tidak memahami itu gitu, yang sebenarnya mereka pun malah membuat standar pertemanan yang akhirnya banyak merugikan orang lain gitu. Ya kan, mungkin kalau untung Sis Ica ini ya punya pemahaman self love gitu yang akhirnya berubah. Tapi kalau misalkan ada orang yang memang tidak bisa menyadari itu dan dia menjadi terpuruk dan depresi bahkan ataupun bunuh diri gitu kan, itu beresiko sebenarnya. Iya, beresiko banget malah. Iya, jadi sebenarnya salah satu juga selain memang menjaga, merawat, bukan berarti kita merubah ya, tapi lebih ke menjaga saja, lebih sehat kan, lebih tujuannya kesehatan lah ya, tujuannya kesehatan, bukan ingin merubah bentuk atau apa gitu. Nah kalau misalkan nih dari Sis Ica sendiri, misalkan ada orang-orang yang gini, secara bagaimana sih caranya ngasih tahu orang-orang yang mungkin orang-orang yang memang dia punya penampilan bagus sebenarnya, tapi memang karena dia kurang merawat, mungkin ya tadi kan sebenarnya dia ya gini lah, beda orang jorok dengan orang yang tidak suka perawatan gitu kan. Kan kalau tidak suka perawatan mah ya dia mungkin pengen natural aja, nggak usah suka make up, nggak usah apa. Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang dia nggak peduli sama dirinya sendiri, itu gimana sih ngasih taunya gitu? Kalau nggak peduli sama diri sendiri, berarti kan sama aja kayak dia tuh nggak sayang sama diri dia ya. Menurut aku ya Bun ya. Dan gimana cara ngasih taunya, sebenarnya itu tuh
menurut aku balik lagi dari diri dia sendiri ya, apakah dia tuh mau berubah, dalam arti berubah tuh berubah menjadi pribadi yang lebih baik itu kan dengan merawat dirinya gitu. Karena menurut aku seseorang bakal berubah itu pasti timbul dari dalam diri dong, nggak mungkin dari orang lain. Kadang kalau orang misalnya nggak perawatan atau gimana gitu ya, nggak ya misalnya dekil ya kayak tadi gitu case-nya. Terus ada yang ngasih tahu tapi bukan negatif gitu, kayak coba deh kamu pakai skincare ini biar kulit kamu tuh glowing misalnya. Tapi kalau misalnya dari diri dia tuh nggak ada kayak ketertarikan gitu ya. Apa ya? Bahasa Jermannya mah kadaek gitu ya. Bukan gitu, nggak ada kemauan. Kalau kadaek ya. Ya itu ya percuma gitu. Dia pasti nggak akan mulai untuk setingkat lebih maju gitu loh. Menurut aku ya gitu. Jadi percuma juga kita ngasih tahu dia sampai berbusa juga kalau diri dia nggak mau berubah dan mulai merawat diri dia, ya kita juga kayak ngapain gitu ngasih tahu terus, kayak nggak ada gunanya gitu kalau menurut aku ya gitu. Ya, sebenarnya kan berarti kan maksudnya ketika ada yang memang mungkin secara dia tidak memperdulikan diri sendiri, mungkin bukan mengejudge ya. Bukan ngejudge, kamu tuh tapi lebih ke nyari kasih tahu solusinya. Nah, mungkin itu barangkali benar. dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Iya. Jadi lebih ke coba deh ini bukan kamu dekil banget sih, kamu kucil banget sih. Itu alis panjang sebelah gitu. Nah, itu kan malah sakit hati ya. Harusnya kan kalau misalnya dia tahu ini temennya tuh ada kekurangannya ini misalnya agak dekil gitu ya. Ya dia kasih tahu dong gimana caranya biar glow up gitu kan. Bukannya kayak nyindir dan bikin sakit hati kan. Iya, terus misalkan kayaknya ya kamu kali-kali make up dandan dan dia tanpa dikasih tahu cara yang tepatnya bagaimana, dia dandan karena tak mau dijauhi temen-temen, dia dandan. Hasilnya kayak nakocan gitu kan. Kayak ondel-ondel gitu. Bibir berem ucai gitu. Blush on sampai ke sini gitu. Ya mungkin mungkin dia masih di tahap belajar ya Bung. Nah, itu kan berarti nggak mungkin ya orang kalau masalah dandan ya menurut aku. Aku pun waktu awal belum ngerti, kayak misalnya nih ngalis, sekarang kan udah rapi ya gitu. Boleh dong alisnya. Iya. Gitu kan. Waktu dulu udah susah banget, kayak bikin kayak gini tuh susah, malah kayak golok gitu kan. Itu aku ngalamin beneran, dan orang tuh kayak ada sih yang kayak nyinyir gitu ya, lah itu alis apa golok gitu kan, gede ya. Karena menurut aku tuh make up juga belajar loh gitu, nggak instan kita tahu, malah lebih susah make up menurutku. Betul. Iya benar, saya juga kaget loh pas tadi ketemu pertama kali ngeliat Sis Ica, kayaknya ada yang berubah, pipinya lebih glowing gitu kan, alisnya tersusun rapi gitu. Jadi luar biasa. Itu berarti hasil proses ya, beberapa proses ini. Iya, proses lama banget. Mulai dari belajarnya awalnya nggak ngerti, awalnya benar-benar polosan lah gitu ya, nggak pernah polosan. Iya serius, aku cuma kayak pakai lip tint aja ya gitu untuk warnain ini biar nggak buset udah. Dan sekarang karena aku belajar otodidak, lihat YouTube, lihat influencer segala macam, cara tutorial make up gitu biar glowing atau apa. Nah aku belajar karena itu progres sih, nggak bisa instan. Kayak wajar sih kalau misalnya ada orang yang baru belajar make up terus ininya kayak Dako-chan gitu kan, harusnya kayak si-chan, itu wajar sih menurut aku. Tapi ya kadang kalau yang nggak ngerti progres, yang nggak ngerti prosesnya, pasti kan ada yang judgement ya gitu, kayak kamu kayak Shinchan, bukannya cantik malah jelek gitu kan, pasti ada wajar tapi. Oke. Kalau misalnya gini, saya kepikiran kan kalau misalnya awal-awal si wanita itu belajar untuk merias diri dia kan pasti yang seperti Sis bilang tadi ada progresnya kan. Iya. Nah biasanya
mungkin ini untuk kita ya, bagi kaum adem ya, untuk bahwa kami melihat kecantikan itu. Kalau misal menurut Sus Ica nih, berapa lama sih toleransi yang bisa kami beri gitu? Jadi kayak ini apa ya? Oke, ini mau belajar, nggak apa-apa. Jadi kan Toleransi. kami bisa apa ya? Oke, nggak apa-apa. Hayo, berarti kan dia berusaha gitu kan. Tampaknya Kalau misalnya udah pasangan Bung Dul lagi belajar make up ya, jadi bukan. Aduh, Bung, kenapa sih Bung buka kartu mulu? ya pertanyaannya to the point. Jadi kayaknya Anda sudah tidak sabar ingin melihat cara penggunaan make up yang baik dari pasangan Anda. Aduh, Butuh toleransi berapa lama? tutorial make up nih. Aduh. Tapi Mana kalau ya? misalnya saya Dibilang ngelihatnya gini sih, jadi gimana? kayak misalnya dia tuh udah 2 bulan 3 bulan penampilannya gitu aja, berarti kan Gitu. kayaknya udah pacarnya. enggak orang lain. Oh, Kebetulan bukan. saya tuh ngeliat tuh orang itu sama aja. Sama aja selama 2 bulan. Terus? jadi sama kayak aja itu maksudnya sama aja gimana? Nggak dandan, nggak ada progres atau iya, udah jadi mulai dandan aja? sebenarnya mungkin bisa dibilang dandannya apalah ya, bisa dibilang menor gitu kan gitu. Tapi kan ketika yang dengar Ica tadi bahwa semuanya tuh yang dari golok hingga menjadi alis yang bagus kan itu proses ya kan. Nah, Iya. berapa lama sih gitu kami bisa kalau misal Mentoleransi pengalaman itu. bisa mentoleransi itu supaya kami tidak kayak apa ya, ih lu kenapa sih aneh lu gitu kan, takutnya jadi toksik juga di kaminya gitu. Jadi biar sama-sama enak. Ya gimana ya? Kalau ditanya toleransinya berapa lama? Ya Kalau Sus Ica berapa nggak ada lama deh? jangka waktu. Waktu itu Sus Ica berapa lama Oh belajar? lama, lumayan dari waktu awal-awal kenal tuh SMA lah ya, SMA Hmm. kelas 3 masuk kuliah tuh aku masih asal aja gitu, Oke. belum kayak gini kan. Oke. Terus itu berarti Lima 5 tahun bisa Iya, kayak gini. tahun ya. Gini sih Bung Dul, kalau tahun. saya sih menanggapi Gimana itu jadi gini. Pada dasarnya ketika kita membuat sesuatu itu pasti kita butuh waktu beradaptasi dan mencari yang cocok, Nah Hmm. itu mencari yang sebenarnya sesuai. Mungkin gini lah, secara make up itu kan beda-beda setiap periode waktu itu bergerak. Kalau Nah, dulu itu. tahun 2000 awal itu alis itu tipis dan naik ke atas Iya. tipis gitu. Terus kesini cuma mulai garis ya, garis gitu ya Bu. garis doang. Tahu Tapi tahu. lengkung gitu tuh kan. Ya yang gitu. Kesini-sini ala 2000. Cincang tebel, Bener. tapi tebel banget gitu. Tapi terus Ya. dari sekarang Ya. berubah nih dari kayak alis Cica agak tebel tapi di sini patah ngebelok gitu kan. Terus Iya. Tuh. ais mantap. Udah. Ya maksudnya kalau saya sih melihatnya lebih ke sini sih, lebih maksudnya mungkin para perempuan yang lagi belajar makeup pun mereka masih pencarian mana sih yang cocok buat saya Ya. pakai. Karena ya Benar-benar. make up itu tidak bisa disamakan semuanya. Betul. Bagi orang-orangnya maksudnya ya maksudnya yang saya tahu kayak misalkan pakai blush on juga kan ada yang di atas ada yang di bawah, tergantung bagaimana si kondisi Bentuk Bentuk muka wajah. sih, lebih ke bentuk wajah. jadi mungkin Benar. kalau memang yang pasangan Bung Dul agak lama ya mungkin belum dapat aja gitu. Oh pasangan. Oh kalau ke pasangan ya. Kalau saran saya ya Bung, tolong dimodalin pasangannya. Oh. Ya, jangan nuntut pengen berubah cantik segala macam udah 2 bulan 2 tahun tapi nggak dimodalin sama lakinya, gimana mau berubah?
Siap. Gitu. Ampun. Nggak ada sejarahnya ya kalau Ampun. dari anak cowok nih ya minta nutup, ih kamu kok kayak gini terus sih, nggak ada perubahan, kok make upnya nggak ganti sih, nggak kayak beauty influencer di Instagram yang cantik cakep. Ya pasti kalau cewek yang mikir pasti langsung ditembak. Ya mana coba langsung transfer di rekening, langsung beli nih ininya make upnya jangan salah ya, foundation doang nih ya 30 mili bisa sampai 200.000 kalau bagus. Jadi apa-apa juga kalau ada ininya bisa berubah. Betul Jadi sekali. jangan menuntut, tapi ngemodalin langsung, jangan ngomong aja gitu. Siap. Ampun. Serius, karena aku tuh sering banget ya Bung ketemu cowok yang kayak Bung. ini ya, bukan nyindir ke Bung Hakim, enggak, banyak gitu ya cowok di luar sana. Iya serius, banyak cowok di luar sana yang kayak nuntut kamu tuh make upnya yang bagus kayak gini. Tapi kan ngemodalin ya gimana mau berubah gitu ya, gimana mau lebih cantik cewek lo gitu. Kalau nggak ngemodalin ya Betul sekali ya. Sis Ica, kalau saya sih yang saya tahu Sis Ica tuh seorang konten kreator make up. Gimana tuh ceritanya kok bisa ke sana? Jadi konten kreator apa ya, awalnya aku tuh hobi aja sih. Coba. Iya bener. Diajak Awalnya paman ke saya desa, coba-coba, ke kota. akhirnya nagih ya Bung. Iya serius. Jadi memang selama kuliah tuh ya semester ya pokoknya tahun kedua lah ya, aku tuh mulai interest nih sama konten-konten beauty, para beauty influencer, beauty blogger dan segala macam. YouTuber yang beauty juga aku senang banget gitu Bung. Terus dari situ mulailah muncul ketertarikan kayak kayaknya ini seru banget deh terjun di dunia beauty. Karena aku juga jujur punya cita-cita pengen jadi makeup artist gitu ya, pengen nge-make upin orang-orang gitu. Iya, tapi ya doain aja ya semoga terkabul. Kalau sekarang sih amin. Kalau sekarang sih lebih ke itu sih, nge-review produk kecantikan kayak skincare, makeup kayak gitu sih. Awalnya emang karena hobi aja, karena suka. Dan alhamdulillah sekarang beberapa brand besar pun udah mulai ngelirik sih, alhamdulillahnya. Mantap sekali. Iya. Bisa kakak masuk produknya di sini buat sponsor kan? Bisa. Kita bisa kok di make upin kok. Aduh, boleh. Udah bosan pakai bedak bayi. Nggak boleh loh. Nggak boleh bedak bayi itu nggak boleh dipakai di muka, nanti mukanya iritasi, nggak boleh. Oh gitu? Aduh. Iya, bener. Itu udah ada ujinya gitu, nggak boleh, jangan dipakai lagi. Termasuk bedak sama bayi. Kalau bedak bayi itu lebih baik kan, karena bedak bayi ya digunakan untuk bayi, ya kita seharusnya jangan pakai, apalagi dipakai di muka itu no banget, nggak boleh. Berarti sebenarnya gini ya, tetap semuanya itu harus ada knowledge-nya ya, pengetahuannya ya. Jadi kita juga tidak knowledge sih, lebih ke knowledge-nya. Jadi gini ya, kadang juga ada orang-orang maintenance penampilannya dengan menggunakan produk-produk kecantikan yang sebenarnya juga itu ada resikonya. Jadi dia nggak boleh sembarang juga ya. Iya, benar. Karena kadang nih ya, misalnya kita untuk skincare nih, kita asal-asalan aja pakai skincare ini dicampur-campur, taunya malah jerawatan, breakout gitu kan. Jadi kira itu tuh nggak ada step by stepnya, itu tuh ada dari cleanser, terus toner, serum segala macam, itu tuh ada step by stepnya, nggak bisa asal gitu. Dan make up juga sama loh Bung, kayak misalnya kita sebelum make up nggak pakai primer tuh kayak untuk pelindung kulit asli kita. Itu bisa. Itu tuh bukan primer make up ada. Kalau kita nggak pakai itu
itu tuh bisa nanti jerawatan mukanya gitu, kayak nggak ada second skin gitu loh kasarnya gitu. Jadi emang ada apa ya, ada rulesnya sendiri sih sebenarnya untuk yang tahu ya, karena ini pengetahuan aja gitu. Betul. Ya itu yang paling penting sebenarnya ya tadi ya. Maksudnya dengan apa yang dikatakan Ica ini, segala sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan dengan instan. Ya. Dan kecantikan itu bukan dilihat dari standar tadi ya, bukan putih, bukan apa, maksudnya maaf teman-teman yang perempuan berkulit gelap juga banyak kok yang cantik, kita manis gitu kan. Setuju. Benar. Tapi sebenarnya bagaimana dia maintenance, merawat si wajahnya untuk lihat ya. Tapi yang penting itu sehat gitu kan. Tadi kalau dari Ica bilang karena tidak sembarangan gitu ya. Saya baru tahu bahwa memang bedak bayi tidak boleh ke wajah gitu. Kalau saya sih seringnya ke rambut ketika lepek gitu. Oh, kalau lepek nggak apa-apa Bung, boleh. Aku pun gitu, kalau lepek nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi kalau ke wajah jangan. Jadi memang ya kalau itu. Saya ke papan karambol sih Bung. Iya benar. Lebih baik pakai bedak tabur yang biasa. Oh, beda-beda juga ya jadi bedak tabur. Beda-beda emang. Ada compact powder, ada ya banyak deh, loose powder segala macam banyak. Dahsyat memang. Jadi memang kecantikan itu selain kecantikan yang memang muncul dari dalam diri, tapi ada yang namanya perawatan untuk memang kita terlihat lebih baik. Sebenarnya menarik sih ya, bukan misalkan lebih ke menarik sih. Kalau cantik itu terlalu kecil kayaknya. Diskriminatif ya. Jadi karena kan tiap orang standarnya beda-beda ya. Cantiknya mungkin kata Bung Rahman ini cantik, kata Bung Hakim enggak gitu kan, bisa aja. Betul. Jadi lebih mungkin ya tadi disambungkan dengan berapa lama dia mencoba mencari make up, karena ya itu kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana Anda nyaman dengan apa yang Anda gunakan di wajah Anda gitu. Dan harus punya ilmunya dan tetap bersyukur dengan kondisi apapun itu. Jangan pernah merubah apapun, karena ya ketika dirubah pasti ada efek samping. Gitu kan. Kayak tadi yang saya ceritakan, ada kenalan saya yang kulitnya numpuk di sini jadi. Iya. Karena saking ditarik. Iya. Benar, ditarik. Oke, keren banget. Ya. Jadi mungkin kalau dari Bung Ica nih, apa nih pesan-pesan buat para perempuan-perempuan di alam dunia, di alam semesta ini gitu. Para pendengar dan penonton channel di garis bawah ini, mungkin ada pesan dan tip and tricksnya atau apapun lah gitu. Apa ya? Buat aku sih pesan-pesannya buat perempuan Indonesia ya gitu, maksudnya ya kita tuh bener kan? Betul. Kita tuh harus lebih self love, lebih self love aja. Karena mau sampai kapan sih kita terus melulu mikirin kekurangan diri kita? Lebih baik kita upgrade diri kita ke versi yang lebih baik gitu. Karena buat apa juga sih kita terus-terusan insecure? Lebih baik bersyukur, bener kan? Gitu sih. Sebuah quote yang keren sekali. Mana Bung Dol menanggapi ini, Bung Dol? Semua apa yang kita bicarakan. Mantap loh. Jadi pesan Anda kepada para lelaki. Nah, itu. Jadi seperti kata Sus Ica tadi ya, daripada Anda diomelin. Catat nih laki-laki, catat di luar sana. Jadi ya untuk pesan saya bagi laki-laki, kalau misalnya apabila melihat suatu tampilan wanita yang mungkin kurang nyaman di pandangan Anda, ya kita positif thinking aja, mungkin dia lagi proses. Betul. Setidaknya itu lebih baik daripada cewek kaum wanita yang yang tidak merawat tubuh dia sama sekali, karena mungkin ya kita harus menghargai prosesnya juga kan.
dalam berusaha untuk seperti yang kata Sos Ica tadi, itu keren banget, berusaha untuk membuat apa tuh grow up, grow up. Glow up. glow Glow up up. ya, glow up. Jadi emang kalau dengan glow up itu kan dia berusaha banget supaya dirinya itu makin baik ke depannya. Jadi kayak menghargai lah gitu. Kalau misalnya masih tetap pengen berkata yang tidak enak, ya danailah gitu ya. Supaya Kuncinya itu kunci. supaya apa ya? Supaya semua wanita Indonesia itu menjadi cantik luar biasa. Seperti itu, Bung. Kira-kira. Ya kalau untuk ya Bung Dul, kalau saya sih lebih suka perempuan yang natural. Ketika make up tipis. Ini tuh bingung nih. Sebentar, Bung. Aku tuh bingung ya. Kadang laki-laki tuh bilang, aduh aku tuh sukanya cewek yang natural. Nah, natural di sini tuh natural gimana? Natural enak dilihat atau kayak gimana? Karena menurut aku ya, natural standar naturalnya cowok-cowok Indonesia tuh banyaknya kayak natural, malah yang cantik, yang emang putih kulitnya, terus bisa dandan. Aku tuh bingung gitu, kadang naturalnya yang gimana gitu kan. Gini, Serius. kalau saya gini, natural. Kenapa saya lebih suka yang perempuan yang natural? Maksudnya gini, ketika bermake up sederhana, tidak merah, tidak pakai eyeshadow yang kayak pedal pop gitu. Oh, alisnya, ya. Kalau saya suka nih alisnya Sos Ica nih gitu, pas menurut saya porsinya itu masih disebut natural. Tapi ada kan yang tebel gitu, yang mendok lah. Jadi karena saya akan lebih senang melihat perempuan saat bangun itu cantiknya luar biasa. Jadi maksudnya itu juga kan biar gitu. Itu kan juga dengan bangun tidur kan aja gitu kan. Tapi justru bangun tidur malah lebih cantik, jujur. Betul. Itu maka dari itu maksudnya gini, makanya jadi keuntungan buat saya adalah saya tidak menuntut pasangan saya untuk make up lebih, biar saya tidak perlu membeli make up lebih. Tapi skincare itu harus. Iya, benar. Skincare karena nomor 1. Karena maksudnya itu mah lebih ke merawat ya, untuk kesehatan, itu bukan untuk apa yang buat, tapi untuk kesehatan. Jadi kalau saya lebih mungkin lebih setuju untuk, karena ini pribadi ya, saya lebih suka yang natural tadi, tidak terlalu banyak make up, tapi kulitnya, wajahnya sehat. Real skin gitu ya, bukan ditutupin make up gitu ya kan, Bung. Betul sekali, Bung. Gitu, Bung Dul, kalau dari saya. Oke, mantap sekali, Bung. Terima kasih banyak, Bung. Mungkin kalau bisa kita, mungkin yang harus kita garis bawahi untuk malam kali ini yaitu ya seperti yang Sos Ica bilang, bahwa kita harus self love ya. Kita harus cinta daripada diri kita sendiri, tapi jangan sampai saking cintanya sama diri sendiri tapi jadi jatuhnya tidak merawat diri. Ya, jadi kalau misalnya kalau misalnya kita cinta, pasti kita akan rawat secantik atau seganteng mungkin. Itu juga berlaku untuk cowok ya. Betul. Iyalah. Perawatan untuk cowok. Cewek, iya. Terus juga saya aja pakai ini malam pagi. Skin malam. Maskeran ya, Bung. Kadang setiap siang suka pakai masker. Beda masker. Ya, terus itu sih, Bung, yang kena banget di otak saya, Bung. Masalah self beres ini langsung mendanai ya, Bung Hakim. Ya, saya akan kerja keras. Oke, mantap. Kerja keras untuk. Oke, terima kasih banyak Sos Ica atas ilmunya dan pengetahuannya. Terima kasih juga Bung Rahman. Jadi untuk para pendengar dan penonton channel di garis bawahi ya, love yourself. Oke. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.